Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita berbelas kasih? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 4 dan 5a. Kata Yesus kepada orang Farisi, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan hati mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi pun mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan hati mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda merasa sangat tidak suka kepada seseorang? Apa yang membuat Anda merasa tidak suka kepadanya? Adakah kepentingan Anda yang terganggu oleh keberadaannya? Bagaimana pengaruh rasa sangat tidak suka itu pada relasi Anda dengannya? Apakah selalu ada saja kesalahan atau cacat yang Anda temukan dalam hasil kerjanya? Apakah rasa benci itu semakin lama semakin kuat membakar hati Anda? Apakah Anda membicarakan keburukan orang itu di belakangnya, sehingga orang lain pun turut tidak menyukainya, dan lama-lama orang itu pun menjadi people enemy atau dimusuhi banyak orang? Bila demikian, Anda tentu dapat merasakan dan memahami kebencian orang Farisi kepada Yesus dalam firman hari ini. Orang-orang Farisi terkenal menguasai aturan dan disiplin, sehingga mereka mudah terusik oleh kesalahan orang lain ataupun penilaian negatif dari orang lain tentang kesalahan mereka. Obsesi pada aturan membuat seseorang jadi mudah mempersalahkan sesama dan tidak suka dipersalahkan. Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda dimusuhi oleh lingkungan di sekitar Anda? Apakah Anda merasa diamat-amati oleh mereka secara berlebihan? Apakah selalu ada saja kesalahan yang mereka temukan?
Apakah sekeras apapun Anda berusaha baik, Anda selalu dinilai negatif? Apakah Anda merasa sedih sekaligus marah atas kedegilan hati mereka? Bila demikian, Anda juga dapat merasakan dan memahami duka cita dan amarah Yesus kepada orang-orang Farisi dalam firman hari ini. Bagaimana respon Tuhan Yesus menghadapi sikap permusuhan dari orang-orang Farisi tersebut? Meski hati Yesus berduka cita dan marah atas kedegilan hati orang-orang Farisi yang memusuhinya secara buta, ia tidak bertindak reaktif membalas, ataupun juga tidak lalu menjadi korban yang tak berdaya. Yesus tetap jernih berpusat pada kehendak Allah yang mengutusnya ke dunia, yakni untuk berbuat baik dan menyelamatkan manusia. Yesus peduli dengan kebutuhan orang sakit dan tanpa rasa takut, melainkan tetap dengan ringan hati ia pun menyembuhkan orang yang sakit tangannya pada saat itu juga. Saudara-saudari terkasih, tidak mudah mengikuti teladan Yesus yang berbelas kasih. Ketika berada di posisi seperti orang Farisi, ruang hati kita terlalu dipenuhi oleh kebencian, sehingga meski kita merasa bersalah, namun tetap kebencianlah yang berkuasa mendikte kita untuk bertindak memusuhi sesama. Demikian juga saat kita berada di posisi seperti Yesus, ruang hati kita terlanjur penuh sesak oleh rasa duka lara dan amarah, sehingga meski kita ingin tetap berbuat baik, namun energi kita telah menyusut dan membuat kita merasa lemah daya. Bagaimana agar kita dapat mengikuti teladan Yesus yang berbelas kasih? Bagaimana kita dapat tetap jernih berpusat pada kehendak Allah untuk terus berbuat baik dan membawa keselamatan bagi sesama dalam lingkungan yang memusuhi kita? Satu hukum yang perlu kita tegakkan di atas segala hukum yang lainnya, yaitu hukum cinta kasih. Tantangan utama yang kita hadapi untuk berbelas kasih adalah emosi negatif yang memenuhi ruang hati kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melepaskan emosi negatif itu dulu ke dalam doa penyerahan diri, agar ruang hati kita kembali lapang dan siap berbelas kasih. Maukah saya bernafas panjang teratur sejenak dan berserah diri kepada Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar bahwa kami masih sulit untuk berbelas kasih, terutama pada saat emosi negatif memenuhi ruang hati kami. Tuntunlah kami, Yesus, untuk dapat menciptakan jarak dengan emosi jiwa, memberinya waktu untuk perlahan-lahan reda dan kembali netral, merasa terhubung kembali dengan sekitar dan dapat berperilaku sesuai arahan-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.